ketika dia cerai itu dikasih timer waktu 3 bulan, ada masa idah namanya. Uma, kita ngebahas soal kata rujuk yang sedang ramai dibicarakan kedua belah public figure yang baru saja kemarin ada informasi mengenai kembalinya kedua public figure ini alias rujuk. Bicara soal rujuk itu mekanismenya seperti apa sih, Uma? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama Uma Hanifah Nayong. Ngomong-ngomong soal rujuk, tentunya ada permulaan, yaitu perkawinan. Di zaman sekarang ini kita sudah ketahui bersama, tentunya kalau sekolah itu di tempat sekolah, kuliah di tempat kuliah, rumah tangga itu nggak ada sekolahnya, gitu kan? Banyak ujian dan cobaan di dalam mahligai rumah tangga. Nah, ngomong-ngomong soal rujuk, berarti kan sebelumnya ada yang namanya perpisahan atau yang disebut dengan talak. Kalau bahasa Arabnya tolak, gitu kan? Atau bahasanya cerai. Nah, jadi kata Rasulullah, abghadu, ya, yang paling benci, abghadullah ilallah, yakni at-talaq. Abghadul halal maksudnya begitu. Abghadul halal ilallah at-talaq. Perbuatan ya yang dibenci sama Allah, yang halal yaitu cerai. Kadang-kadang manusia memang fluktuatif emosinya, mungkin termasuk Uma. Selama judulnya ustazah, ustadz dan lain sebagainya, mungkin tingkatan emosional kepada istrinya atau kepada pasangannya tentu sudah pasti ada. Bohong kalau dia atau Umah bilang, saya nggak pernah berantem sama istri saya nggak pernah berantem sama suami saya. Bohong. Selama labelnya manusia, perbedaan, percekcokan itu pasti ada. Ngomong-ngomong soal rujuk, ya alhamdulillah ya, mungkin itu perlu. Karena apa? Untuk tadabur, untuk berpikir, untuk compare, untuk choice supaya bisa lebih baik lagi. Penelitian, orang yang ribut itu bukan orang yang baru kita kenal. Suami, istri, ibu, anak, ya kan? Mantu, mertua, orang-orang yang terdekat yang justru berantem. Berbeda itu indah. Dengan perbedaan memberikan kekuatan supaya ada sinergi, berjalannya kesatuan. Kadang-kadang kita emosional nih, dia nggak sepaham sama saya. Tidak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang sama. Apalagi laki dan perempuan sama-sama satu jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, itu pasti banyak perbedaan. Disitulah ladang kita sebagai hamba Allah untuk meraup keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang budiman, muara dunia adalah akhirat. Apa sih yang mau dicari? Semakin kita cari, semakin gak ada. Hadapi, gitu loh. Nah, penyesalan pasti di akhir, gak di awal. Ketika seseorang mau balik, ketika seseorang mau rujuk, bahasanya begitu, itu boleh-boleh saja, gitu, sah-sah aja. Mekanismenya, yang pertama, ketika dia cerai, itu dikasih timer waktu 3 bulan, ada masa idah namanya, ya. Sebelum masa idah habis, suami istri mau balikan itu boleh, tanpa harus ada saksi menurut Imam Maliki. Tapi menurut Imam Syafi'i harus ada saksi. Misalnya, ya, si fulan berantem dengan istrinya, ya kan? Si fulan ingin balik dengan istrinya atau sebaliknya,
istri minta balik kepada suaminya sebelum 3 bulan, itu ada 2 cara. Yang pertama secara zohir. Contoh, mah, aku mau balik sama kamu. Mah, saya rujuk sama kamu, saya nyesel. Atau yang kedua dengan bahasa kiasan, tanpa kata-kata, dengan gerakan. Ya, ini sudah pada dewasa, habis sholat maghrib, terus sholat isya, pakai kode, habis wudhu, wangi, terus langsung tancap gas gitu kan. Ya kan, main kuda-kudaan, nggak apa-apa, itu namanya udah rujuk. Yang penting sebelum masa idahnya habis, gitu loh. Nah, bagaimana kalau misalkan suami yang menceraikan istri, ya kan, itu tanpa sepersetujuan istri, dia langsung minta main kuda-kudaan boleh, tapi dibalik. Kalau istri yang menceraikan suami, istri minta dulu kepada suami, ketika suami ridho dan mau balik, maka itu tidak menjadi masalah. Apa namanya? Namanya talak rajai, itu yang pertama, talak rajai. Masa idahnya 3 bulan, gitu loh. Bagaimana Umah kalau seandainya setelah 3 bulan masih ngambek nih, biasa manusia, ya kan? Ngambek, udah talak rajai. 1 bulan masih ngambek, 2 bulan yang istri egois, suami gengsi. Terus udah lebih nih 3 bulan 1 hari, boleh nggak rujuk? Boleh, tapi dengan syarat tidak seperti sama sebelum masa idahnya habis. Kalau masa idahnya sudah habis, maka wajib kedua suami istri, kedua mempelai harus memperbaharui nikah. Angkah tuka wa zawajtuka, begitu. Panggil apa namanya? Panggil penghulu, begitu. Jadi gimana Umah caranya? Ya harus pakai mas kawin. Ya misalnya syarat 5.000, 10.000, ya begitu. 10.000, 5.000 gitu kan. Seperti nikah seperti awal, kawin lagi, saya nikahkan. Itu kalau setelah masa idah, ya kan. Terus kemudian baikan lagi, biasa rumah tangga ya. Fluktuatif gitu, turun naik. Karena di situ memang diuji kesabaran kita, kedewasaan kita. Kita terlalu berekspektasi, oh kalau menikah gitu bisa jadi gambarannya A, ternyata begitu menikah B gitu kan. Banyak kejutan-kejutan yang kita nggak tahu. Manusiawi, nggak apa-apa. Makanya maaf ya orang tua, mertua jangan pernah ikut campur. Kadang-kadang nih jangan pernah dibelain. Pagi berantem, siang berantem, pagi mandi, ya kan? Biasanya begitu, biasa, nggak usah mertua orang tua ikut campur. Itu yang pertama. Begitu nikah lagi, nikah baru, berantem lagi misalnya, berantem lagi, terus cerai lagi, maka itu disebut talak bain sughra. Nah, warning nih, warning, talak bain sughra. Berapa timernya, waktunya, masa idahnya sama kayak yang pertama, 3 bulan. Sebelum 3 bulan boleh balik lagi tanpa disaksikan oleh saksi atau penghulu. Misalnya lebih dari 3 bulan harus pakai penghulu. Nah itu secara agama sudah sah. Tapi kalau misalkan diceraikan sama istrinya, melakukan secara Islam, maka sah dia menjadi suami istri, boleh main kuda-kudaan. Tapi secara formalitas boleh si istri minta ke pengadilan agama, gitu loh, untuk melegalisasi kalau si istri sudah mau rujuk kepada suaminya, begitu loh. Itu syarat-syarat yang tadi. Syarat itu yang kedua. Yang ketiga, ya sudah diulang 2 kali, sudah diulang 2 kali. Nah terus kemudian berantem lagi. Yang ketiga, ini terakhir, namanya talak bain kubro. Talak bain kubro, ya kan? Nah, namanya manusia cerai lagi. Dikasih waktu berapa bulan? 3 bulan lagi. Dikasih waktu 3 bulan nih terakhir nih, baru 2 bulan terus rujuk, maka boleh main kuda-kudaan seperti biasa, ya berjima dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 bulan, maka si suami tidak boleh balik kepada istrinya kecuali si istri menikah dengan laki-laki lain dengan syarat. Ini kebanyakan pesanan nih di masyarakat. Dengan syarat si istri menikah dengan laki-laki lain dengan syarat menunggu dia bercerai secara natural. Tidak boleh dengan
rekayasa atau sandiwara. Karena banyak di masyarakat suaminya masih demen, dia request sama temennya, "Bang, nih gue pengen kawin sama bini gue." Begitu biasanya, "Lu kawinin ya, ntar 3 bulan lu ceraiin." Ada yang begitu di masyarakat. Itu nggak boleh, harus murni, betul-betul dia memang cerai dari suami keduanya, artinya secara natural dan alami, cerai misalnya nih, terus boleh balik kepada suami yang pertama, begitu. Oke, melihat dari kasus dari Indra Bekti ini sendiri gimana melihatnya? Kalau kasus dari Indra Bekti, terlepas masalah perilaku suaminya, mohon maaf Uma sebutkan, terlepas masalah perilaku Indra Bekti itu di luar wewenang Uma. Nah, konteks ketika mertuanya ikut campur intervensi kepada Indra Bekti, menurut Uma sah-sah aja. Namanya orang tua kepada anaknya supaya anaknya masa depannya bagus. Siapa sih orang tua yang anaknya mau berantakan? Kan begitu. Tapi ngomong-ngomong soal rasa, Mbak Dila sudah berapa tahun kepada Indra Bekti. Nah, beliau yang bisa menentukan untuk maju atau mundur. Orang tua Dila tidak bisa intervensi secara jauh karena Mbak Dila umurnya sudah lebih dari umur 20 tahun dan sudah punya anak. Mungkin kebijaksanaan untuk meminta pendapat itu boleh-boleh saja. Kalau untuk minta restu, kalau menurut Uma nggak usah gitu. Mungkin nanti kaitannya dengan psikologis anaknya. Tapi optionnya bisa 2. Ini Uma nggak bisa menjustifikasi masalah Indra Bekti dengan istrinya. Ingat, di dalam Islam ada juga hukum ketika kita rujuk dengan suami. Ini kalau ya, bukan nuduh Uma. Ini Uma berbicara secara global. Kalau istri atau suami rujuk dalam rumah tangga, ternyata dirujuk itu akan lebih banyak mudorotnya, akan lebih banyak mafsadatnya, artinya lebih rugi nanti nih si Dila, kasarnya dalam tanda kutip, maka haram dia rujuk kepada suaminya. Tolong dicamkan ya. Hukum pernikahan bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah. Lihat kondisinya apa. Kalau sekiranya rujuk si laki-laki atau si perempuannya tambah nggak karu-karuan, maka haram dalam Islam untuk kembali. Artinya begini, kecuali dalam tanda kutip si suami dan istri dia redho atas perlakuan suami atau istri dengan syarat tidak dibuka aibnya, dia tanggung sendiri sampai di akhirat. Seperti itu. Gitu. Misalnya hukum dari Aldila sendiri yang membangkang ibunya, statusnya kan berarti kan kembali lagi ya ke anak, jadi asuh dari ibunya ya. Pertanyaannya yang salah. Kalimat membangkang itu ketika anak itu belum dewasa, orang tua memberikan ultimatum kepada anaknya yang belum dewasa, yang warning ketika dia mau menikah. Itu orang tua punya hak penuh 1000% kepada anaknya. Kamu membangkang kepada mama. Tapi ketika anaknya sudah punya anak, sudah punya suami, terlepas masalah itu tanggung Indra Bekti, tanggung suaminya. Pertanggungjawabannya, kenapa lu pilih dia? Nah, ketika anaknya sudah menikah, ya kan, itu sebetulnya sudah di luar konteks intervensi ibunya Dila. Cuman kebijaksanaan, nah, dari anak, bagaimana menyikapi seorang ibunya. Ibunya warning, boleh-boleh aja. Itu loh. Kalau ngebangkang, dalam konteks apa? Ketika Dila menikah dengan Indra Bekti, angkatuka wa zawajtuka, apapun kondisi Indra Bekti, itu udah di luar konteks. Yang menanggung dia dunia wal akhirah. Gitu loh. Terlepas, kita tahu ya, dalam tanda kutip, misalnya nih, gitu loh, ya udah oke. Sorry. Jadi, secara global, terlepas suami, pekerjaannya, kondisinya, secara psikologis, itu sudah tanggung jawab berdua. Option yang ketiga, Mbak Dila ini pahalanya besar banget. Kenapa? Kalau dia bisa sabar yang pertama, menjadikan dia sabar atas dirinya, berdampingan dengan suaminya, yang pertama nih pahalanya Masya Allah. Yang kedua,
memberikan pencerahan di dalam kehidupan suaminya, dalam tanda kutip. Dia bisa membimbing, bisa menjembatani, bisa mendampingi kehidupannya, dan akhirnya menemukan sebuah cercah cahaya yang bisa bahagia dunia wal akhirah. Berapa banyak pahala yang bisa diraih oleh Mbak Dila sendiri gitu. Tidak ada yang tidak mungkin, semua pasti mungkin selama ada niat, selama ada ikhtiar. Kita ketahui bersama, rumah tangga itu ibaratnya seperti kita naik perahu di lautan, tidak mudah. Apalagi beberapa, walaupun semuanya pasangan kita banyak kekurangannya, ini ditambah lagi kekurangannya banyak begitu kan. Nah, diuji ini kesabaran seorang istri harus sabar. Apalagi istri udah tahu nih kejelekan suami ini secara global. Oh, udahlah, ini sudah takdir saya, sudah menjadikan garis hidup saya mau mendampingi dia apapun yang terjadi. Jangan dibuka aib suami, walaupun ibu saya tahu, keluarga saya tahu, tetangga saya tahu, orang dunia tahu, nggak jadi masalah. Kalau dia mau sabar, mau mendampingi dan menjadi orang yang sukses, yang lurus, ya kan, sama seperti yang lainnya, dan apa yang diinginkan Mbak Dila itu masya Allah pahalanya seperti istrinya Fir'aun, Siti Asia, seperti itu saja. Ini prakteknya untuk menghindari zina nggak sih Mbak? Dalam arti kalau pengen rujuk ini, karena ada statement bahwa Adila untuk pengen rujuk itu untuk menghindari perzinahan. Oh begitu. Kalau masalah perzinahan ya bisa-bisa aja. Karena begini, jangankan orang cerai, orang yang nggak cerai berumah tangga aja sekarang dari zamannya digital, ya kan. Dulu telepon pakai kabel yang kayak Indomie. Sekarang milenial, dulu nggak ada WhatsApp, ya dari digital, terus kemudian milenial, nanti zamannya Gen Z kan, kita nggak tahu. Kita dulu kalau mau selingkuh di misbar, ngajak ke danau, ya kan. Sekarang selingkuh udah keren banget, nggak usah ke misbar, di HP tinggal klik gitu kan. Sampai yang heboh kemarin artis pakai aplikasi yang warna hijau, siapa yang tahu? Keren banget gitu kan. Kita muka datar padahal lagi cengar-cengir. Itu tuh sekarang tuh nggak bisa gitu ya. Cuma Allah yang bisa ngelihat. Nah, ngomong-ngomong soal zina, kalau memang untuk menghindari zina ya nggak apa-apa, bagus gitu kan. Cuman kalau sekiranya rujuk, si istri nanti tertekan, masa depan kacau, nggak usah takut akan rezeki Allah. La tai'asu ilallah. Kalimat la tai'asu ilallah, jangan pernah putus asa kepada Allah. Ummah hanya memberikan menu option, ada dua. Yang pertama, silahkan teruskan rumah tangga. Ingat, jangan dibuka aib keluarga. Istiqomah, tawakal, berserah diri kepada Allah, fokus, niat karena Allah dan bukan karena yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, keluar dari garis nyaman, teruskan perceraian, ya kan? Yang tahu cuma diri kita, cuma diri kalian, ya kan? Jangan takut akan kekurangan rezeki dari Allah, ya kan? Semut aja dikasih rezeki, kita manusia yang bertakwa, begitu. Kalau sekiranya rujuk akan lebih banyak mudaratnya, lebih banyak susahnya, kenapa harus takut? Rezeki dari Allah, bukan dari suami, bukan dari orang tua, itulah. Yakin, jangankan kita, mereka di sana yang tidak sefaham dengan kita, yang tidak seagama dengan kita, ya kan? Makhluk yang melata dikasih rezeki sama Allah. Jadi optionnya dua, jangan pernah putus asa dari sisi kanan maupun sisi kiri, seperti itu. Tapi kalau untuk sangkut paut dengan sihir nggak ada ya Bun ya, untuk manusia untuk rujuk itu Bun? Sihir, ngomong-ngomong soal sihir, tentunya kita sebagai seorang Islam percaya akan adanya gaib. Sihir itu bagian daripada gaib. Sihir itu kan gaib, nggak kelihatan. Kalau soal sihir, kita tidak mempercayai atau mempercayai, tapi ada gitu. Terlepas masalah itu, ya kita pasrah sama Allah lah. Jangan terlalu konteksnya mau rujuk itu karena disihir, gitu kan? Ya nggak juga. Kalau memang kitanya sholat,
puasa Senin Kemis, ya kan, kasih baca amalan-amalan, insya Allah nggak ada ke situ. Apalagi konotasinya kalau suami kita nggak sholat, mau sihir dari sebelah mana? Terus istrinya sholat, pakai jilbab, soleha, mau dari sebelah mana? Gitu loh, terlalu jauh rasanya. Kalaupun iya, ya serahkan kepada Allah, minta, insya Allah khair, sholat duha, sholat tahajud, banyak amalan-amalan, bacaan-bacaan yang bisa merontokkan sihir, baca hizib bahar, hizib nasr, ratibul hadad, dan lain sebagainya. Begitu. Ini kalau misalnya rujuknya itu dengan syarat atau dengan perjanjian, itu masih sah atau Rujuknya dari pihak laki-laki apa perempuan? dari pihak perempuan? Dengan syarat? Iya, atau dengan ada perjanjian gitu. Boleh-boleh saja, itu namanya perjanjian dua orang manusia. Kalau sama-sama ridho nggak masalah. Artinya begini, ya oke, aku mau rujuk dengan syarat kamu begini-begini. Kalau si suaminya ridho, mau, nggak apa-apa. Atau sebaliknya, suami mau rujuk kepada istrinya, saya mau rujuk sama kamu dengan syarat kamu nggak boleh keluar begini-begini. Kalau istrinya ridho, mungkin dia habis ribut nih, terus kemudian cerai, dia mikir, oh ya ternyata kalau dihitung-hitung 7 kali lebih enak suami saya, walaupun dia kurang misalnya, walaupun dia, kita nggak tahu nih, impoten, ternyata dia lebih banyak sayangnya sama saya. Tujuan orang beda-beda. Ada orang yang lebih asyik masalah finansial, masalah itu nomor 2. Ada orang finansial nomor 3, masalah itu nomor 1. Tergantung. Kita nggak bisa memukul rata semua rumah tangga, nggak sama, gitu loh. Setiap rumah tangga ada yang berantem nih, suami istri, dikasih es krim udah, istrinya udah kelepek-kelepek. Ada yang maunya dirayu, ada yang mau dibeliin emas, kan begitu, macem-macem. Jadi kayak begitu. Kita nggak bisa memukul rata semua rumah tangga. Tapi Uma nggak percaya kalau orang bilang, Uma saya nggak pernah berantem, bohong, dusta. Semua orang mesti berantem, cuman kadarnya beda-beda. Ada yang lempar piring, ada yang diem-dieman, gitu. Kadarnya beda, tetap berantem. Bohong, dusta. Kalau nggak berantem bukan manusia, nggak ada. Bohong banget, walaupun ustazah berantem, begitu.